Halo semuanya, selamat datang di Jam Kosong Podcast, saatnya mendengar dan didengar. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Dia adalah seorang murid SMA Negeri 4 yang belakangan ini baru aja menjadi duta BPJS. Langsung aja kita sambut nih teman-teman. Kakak Sarah Ginayu, selamat Ya, terima datang. kasih Bintang. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Saragina Ayu, siswi kelas 11 dari 11 5 yang baru-baru ini jadi duta BPJS Kota Tasikmalaya gitu. Gimana kabarnya Kak Sarah? Baik Bintang, my Oh my partner. Oh my god. Kita kemarin god. abis lomba debat ya, Iya, kita Bin. kemarin habis lomba debat. Gimana menang kemarin? Jangan ditanya. Oh, jangan ditanya. Kita itu udah rahasia kita berdua aja. Benar. Oke, karena kita kan kemarin debat, otomatis kita lagi capek-capeknya, tapi ya harus semangat. Iya benar, Bin. Apalagi lo kan sekarang udah jadi duta BPJS, harusnya harus semangat lah ya. Iya, capek banget abis kemarin rehat sehari, ya lanjut lagi ngerjain proker gitu. Oke, nih yang jadi pertanyaan pertama dari gue nih. Lo kok bisa kepilih jadi duta BPJS? Prosesnya kayak gimana? Sebenarnya sih awalnya ditawarin sama Ibu Endang, kayak ada Oke, surat yang masuk nih dari BPJS, katanya, "Sarah, lu kan duta SMA 4 nih, mau gak ikutan duta BPJS, cuma disuruh bikin video doang." Terus ya oke lah, aku approve aja, karena kan ya cuma video doang, dan Bu Endang juga bilangnya, "Oh oke, bakal dibantu sama tim PC," katanya kayak gitu. oke. Dan, upload, dan aku gak berharap banyak sih jujur karena waktunya juga mepet, H-1 nih aku upload tuh. Hmm, Terus ternyata, memang takdir merenya Bin, ya. menang, dan, aku dapat suatu reward. Oke. Terus maju juga ke provinsi, dan di provinsi tuh ketemu teman-teman duta BPJS se-Indonesia. Kemarin ada bootcamp lewat online gitu, Oke. dan wah banyak banget sih kenalan aku dari Sabang sampai Merauke, semuanya pada aktif-aktif banget sih Bin, duta itu komunitasnya. Berarti persiapan lo buat nyiapin di provinsi apa aja sih, San? Apa ini nggak boleh di-spill? Eee, nggak boleh di-spill sih, tapi ini salah satunya ya, kayak Oke. gitu. Oh, ini salah satunya, program Iya, program podcast ini salah satunya, betul oke. Bin. Nah, lanjut nih ke pertanyaan kedua. Kan kita sering banget dengar BPJS, mungkin teman-teman di sini udah nggak udah familiar banget lah sama yang namanya BPJS. Tapi kan banyak juga nih yang nggak ngerti. Kira-kira menurut lo, BPJS kesehatan itu apa sih? Coba jelasin secara sesederhana mungkin. Ya udah, BPJS tuh sistemnya gotong royong ya Bin, jadi yang ngadainnya itu pemerintah, dan juga, ini tuh nggak ngambil suatu profit atau keuntungan. Jadi Mhm, pure si BPJS itu atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini, kayak ngadain suatu program yang namanya itu Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang mana ini akan menaungi nih, uang-uang dari si peserta BPJS ini disatuin gitu. Jadi prinsipnya itu yang sakit, yang sehat bantu yang sakit, dan yang mampu bantu yang nggak mampu, kayak gitu. oke. Berarti gue bisa daftar BPJS? Bisa dong, Bin. Tapi kalau ada nih kayak stereotip kayak, "Ngapain daftar BPJS? Kan gue masih sehat-sehat aja," gitu kan ya, Iya, Bin. iya, iya, iya. Nah, tapi kan temen-temen kalau misalnya kita tilik lebih dalam, kalau misalnya semua orang mikir kayak gitu, nanti kan programnya gak bakalan berjalan dong, Iya, Bin. betul. Yang sakit, masa yang daftar BPJS semuanya orang sakit kan, Iya sih. Iya, dari iya, iya, mana iya. duitnya, kayak gitu. Jadi sistemnya emang gotong royong di Iya. Berarti ya gue bantu yang sakit juga jatuhnya, meskipun gue nggak sakit, bener. tapi setidaknya uang gue tuh bisa bermanfaat bagi para yang sakit gitu Iya ya. betul banget, dan juga, mungkin bisa jadi amal jariah buat teman-teman Iya semuanya ya lagi, kan, iya tiap bener banget. hari uang kalian disalurin buat bantu orang-orang yang Betul. sakit. Nah, misalkan gue pengen daftar BPJS nih, gimana tuh cara gue daftar? Sekarang sih banyak yang lebih simpel, biasanya sih bisa pakai aplikasi JKN Mobile, atau bisa datang langsung ke apa sih, mall pelayanan publik, atau Oke. bisa datang ke BPJS, kantor BPJS-nya juga ya. Tapi yang paling simpel sih di aplikasi JKN Mobile, tinggal masukin NIK dan lain sebagainya, udah tinggal 10 menit juga udah jadi, Bin. Simple tuh ya. Bener, Simple tapi manfaatnya banyak ya. betul, Bin. Oke. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan BPJS tuh lo tahu kan ada beberapa kelas-kelasnya. Iya. Iuran-iurannya pun berbeda katanya.
Bisa dijelasin Mhm. dikit nggak perbedaan kelas 1, 2, dan berapa kisaran iurannya per bulan? Ya, jadi, BPJS ini ada kelasnya bukan berarti kita diskriminatif atau, ngebeda-bedain gitu, Bin, Oke. tapi kan enggak. Jadi, kelas satu itu kelas yang bayar iurannya tuh 150.000 per Mhm. bulan per orang juga. Nah, biasanya fasilitas kesehatan yang didapetin sih satu kalau misalnya ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan bisa 2 sampai 3 orang aja per kamar gitu. Oke. Kalau kelas kedua ada di kisaran harga 100.000 per orang per bulan dan juga ya sama sih sekitar 4 sampai 5 orang aja fasilitas Mhm. kesehatannya, kamarnya yang kalian dapat. Dan yang ketiga nih teman-teman yang paling murah adalah 35.000 di kelas ketiga yang mana, memang digabung cukup banyak juga ya teman-teman, namun ini tuh udah harga paling terjangkau karena ini juga udah disubsidi sama pemerintah gitu Oke. loh, Bin. Udah harga Dan paling oke lah ya? iya, aslinya tuh kalau nggak salah sekitar 42.000. Oke. Habis Mhm, disubsidi jadi 35.000. oke, keren banget. Nah, lanjut. Gimana sih pengklasifikasian peserta BPJS itu? Ada apa aja? Ya mungkin ini lebih ke kayak jenis-jenisnya ya gitu ya, Mhm. Bin. Nah, sebenarnya terbagi jadi 2, ada peserta PBI dan non PBI. Nah, PBI itu lebih ke kayak kepanjangannya nih, penerima bantuan iuran. Jadi, si peserta PBI ini iurannya dibayarin sama pemerintah, Bin, sama pemerintah daerah dan, pemerintah dari APBN misalnya. Nah, terus kalau non PBI itu terbagi jadi beberapa jenis juga, ada non PBI-nya itu yang mandiri, jadi kamu daftar sendiri per bulan bayar gitu, Mhm. dan ada juga yang PPU atau pekerja penerima upah. Nah, teman-teman ada yang perlu di-highlight nih di sini, buat yang PPU biasanya itu misal nih, suatu perusahaan itu hukumnya wajib buat ngedaftarin si karyawannya, jaminan kesehatan. Oke. Ya biar lebih, inklusif juga ya teman-teman, Mhm. biar nggak ada perusahaan ilegal mungkin. Nah beda lagi kalau untuk PPU itu bukan dihitungnya 35 per orang, tapi, yang PPU ini yang PNS misalnya Polri dan lain Oke. sebagainya itu, jadi dipotong 5% atau 5%-nya itu. Oh, langsung dari gajinya? Ya, tapi sebenarnya kayak gini, si perusahaan itu ngebayarin, misalnya JKN keluarga elu Bin, Oke. 4% itu di luar dari gaji ya, Oke. 4% di luar dari gaji dan 1%-nya dipotong dari gaji elu. Misalnya gaji Oh, kamu itu ngerti gue. 5 juta ya, Bin, Misalkan. mhm. Nah, si perusahaan bayar ke si BPJS-nya itu sekitar 250.000. Nah, Oke. berarti 1%-nya itu atau 50.000-nya Berarti 200.000 dong? iya, 200.000 berarti 50.000-nya tuh dipotong dari gaji elu, kayak Oke. gitu. Kok ini elu gue gak apa-apa kali ya? Nggak Kan apa-apa kita lah, generasi muda generasi muda teman-teman. banget. Tapi berarti kan nyokap gua kan PNS, berarti Enggak? kayak gitu dong? Oh, Nyokap gua iya. PNS nyokap gua Oh, PNS. nyokap lu PNS. Iya, kayak gitu. Jadi nih Mmm. teman-teman, JKN itu sistemnya bayar per keluarga, jadi gak bisa per orang, kayak gitu. Jadi nyokap Oh, lu tuh, baru ngebayar. tahu gue. Jadi nggak per orang gitu, apalagi kalau yang dibayarin sama si pen yang ngasih kerjaan, itu Oke. tuh udah langsung sekeluarga, jadi bukan cuman yang kerjanya doang. Oh, oke, ngerti. Misal kasusnya kayak gini nih, bapak kamu kan kerja di perusahaan misalnya, Oke. berarti harus dikasih dong, jaminan kesehatannya. Oke. Tapi mamah lu juga jadi guru misalnya, berarti harus dikasih juga kan dari pemerintah jaminan kesehatannya. Nah, ini gimana kasusnya teman-teman, Nah, kok iya jadi gimana? double? Nah, jadi kayak gini, kalau misalnya kasusnya seperti itu, berarti, mama kamu ini udah gak masuk ke tanggungan ayah kamu. Jadi ayah kamu ini, cuman nanggung biaya BPJS punya ayahnya, misalnya anaknya 2 berarti ayahnya anak yang satu, anak yang kedua. Nah, mamahnya yang sendiri ini dibayarin sendiri. Jadi kayak udah gak termasuk gitu. Oh, oke. Jadi yang mamanya punya mamanya, yang Mhm. bapaknya sekalian punya anaknya? Iya, karena bisa juga sih per satu kakak kalau gak salah ya informasi yang dari
aku dapat dari bootcamp tuh, bisa 2 nomor BPJS-nya kayak gitu. Oke. Jadi jangan risau ya teman-teman. Jadi biar apa ya, biar merata aja kali ya, biar enggak yang Biar nggak terdouble iya, double-double itu, biar enggak bener. double itu juga. Nah, oke, next nih. Iya Kalau pegawai udah kerja di perusahaan, kan biasanya otomatis dapat BPJS. Nah, itu tuh sebenarnya dibiayain full sama perusahaan atau gimana sih mekanisme pembayarannya? Yang tadi ya? iya yang tadi itu, Bin. Yang 5% itu? Yang 5%. Jadi yang dipotong dari, gajinya cuman 1% dan sisanya si perusahaan wajib ngebayarin BPJS si keluarga tersebut. Dan kalau misalnya PPU ini atau pekerja penerima upah itu bukan lagi sistem 35.000 dikali berapa jumlah anggota keluarga, nggak kayak Iya, gitu. Tapi pokoknya sistemnya pakai persentase gitu. Pokoknya iya. 5% dari gaji aja, kayak gitu, teman-teman. Oke, berarti udah nggak pakai yang 35.000 per orang, tapi Mhm. pakainya persentase dari gajinya. Iya benar. Oke, ngerti gue. Nah, terakhir nih, kan BPJS. Ada beberapa kasus yang nggak bisa ditanggung sama BPJS. Iya, bener. Contohnya apa aja yang layanannya nggak ditanggung sama BPJS? Lebih kompleks sih sebenarnya teman-teman, ada beberapa banyak, eee, kasus juga, cuman lebih sederhanain itu kayak misalnya, BPJS-nya digunain untuk operasi yang demi estetika misalnya, dan nggak ada Oke, sangkut pautnya sama penyakit yang urgent gitu, kayak misalnya operasi plastik, operasi hidung, nah itu nggak bisa ditanggung sama BPJS. Juga oke, yang kedua itu misalnya kamu mau berobat di luar negeri, itu nggak ditanggung sama BPJS. oke. Terus juga, kalau nggak salah, penyakit yang kamu tuh, malah ngebahayain diri kamu sendiri gitu, kayak yang emang disengaja, apa sih namanya, moral hazard ya, Bin? Iya, moral hazard ya, yang Nah, kayak, apa sih, bertindak gegabah karena lo tuh udah ngerasa aman. bener, yang kayak gitu dan selebihnya ya intinya tuh, BPJS itu bisa inklusif buat semua warga negara ya, dan kalian jangan risau karena, PBI itu udah mencakup banyak banget ya. Jadi APBN-nya itu Oke. udah kayak, semua warga negara itu bisa loh daftar BPJS gitu, bisa ngajuin kalau misalnya menurut kamu iurannya terasa berat, bisa ngajuin jadi anggota penerima bantuan iuran, kayak gitu. Ngerti gue. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan dari lo sendiri deh, kenapa kita harus daftar BPJS? Karena ya itu, untuk menjaga keberlangsungan programnya dong, teman-teman. Kalian bisa bayangin nggak kalau, program ini berhenti gitu aja karena banyak orang-orang yang mikir, "Buat apa sih, kok malah rugi sendiri?" Tapi buktinya ya teman-teman, banyak banget orang-orang nih yang udah kebantu sama si BPJS ini karena penyakit kronis pun yang misalnya perlu cuci darah seminggu Oke. sekali, itu bisa loh ditanggung sama BPJS. Jadi nggak milih-milih, nggak kayak perusahaan asuransi swasta yang biasanya, "Oh, kamu punya penyakit jantung nggak usah ikutan, soalnya kan Oh, kamu iya. bakalan bikin rugi," gitu. Nah, di BPJS itu enggak, Kak, teman-teman, karena yang nyelenggarainnya juga negara ya. Udah sih, Bin, tapi sejauh ini, lu gimana pemahaman lu tentang BPJS sejauh apa sih? Sejauh gue ya, gue tuh ngerasa BPJS tuh gue ya dulu ya, Heeh, kayak waktu kecil, gue biasanya ke puskesmas mhm. ke puskesmas. Terus kayak, mama gue kok nggak bayar ya? Terus gue Oh, lihat, dia tuh kayak kartu BPJS. Nah, dari situ sih gue iya. ngerasa kayak, "Mah, kenapa kita kalau misalnya ke puskesmas nggak pernah bayar sih?" Ya gara-gara BPJS, itulah kenapa mama daftarin kamu BPJS, cenah. Oh, iya juga ya, cenah. Berarti dari kecil gue tuh ngerasa kayak BPJS ini apa ya, semacam apa namanya, jaminan sosial kan, Iya jaminan iya, kesehatan sosial yang emang gue udah ngerasain dari kecil gitu loh. bener banget. Dan ya uang uang BPJS ini kan berarti kan dari semuanya kan. Yang lo tadi Mhm, bilang kan iuran, berarti ya iya. yang waktu waktu kecil gue bisa gak bayar, makasih banyak banget nih. Ya, Berarti kan orang-orang yang udah bantuin orang-orang yang Bintang, udah makasih bantuin banget ya. gue, yang udah pada bayar BPJS, ini waktu gue kecil gue sering banget ke puskesmas tuh.
Kalau nggak salah gua tuh Mmm. suka cabut gigi. Iya, cabut gigi juga bisa pakai Oh BPJS. kan, cabut gigi gue. Nggak tuh pokoknya gue dulu waktu kecil tuh gigi tuh rawing gue. Sumpah, gigi gue tuh beneran bobrok lah. Makan makan apa, permen mulu Heeh kan, heeh. waktu kecil. Ya udah dibawalah ke puskesmas, "Nih giginya kayak gini," cenah. "Oh ya udah anaknya nanti dicabut aja Bu giginya." Ya udah dicabut kan, nggak bayar, karena ya ada Mhm. BPJS itu sih, kayak gitu. Sampai sekarang pun gue masih punya sih kartunya, disimpan sama mama. Iya dong teman-teman. Eh, Iya, makanya itu dia kan, harus punya BPJS itu Manu. Nah mungkin sebelum kita ke penghujung acara, Kak Sarah boleh dong lu kasih statement ke teman-teman yang belum daftar BPJS silahkan suruh daftar dong menurut lu. oke teman-teman, warga sehat Indonesia untuk menjaga keberlangsungan seluruh masyarakat Indonesia agar mendapat pelayanan kesehatan yang merata, teman-teman bisa ikut ya menjadi, bagian dari BPJS Kesehatan dengan cara bergotong royong dan juga ini selain jaminan kesehatan kalian bakalan terjaga, bakalan dijamin nih, kalian juga bisa ikut bantu banyak orang dan juga kalian bisa untuk tetap menjaga nih eksistensi dari si program Oke, ini biar nggak jadi pudar, nggak jadi mangkrak gitu ya, Bin. oke. Udah segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak banget nih Kak Sarah yang udah berbagi informasi tentang BPJS. Sama-sama sama-sama. Jujur banget kita kaget banget kedatangan Sarah di sini dan apa tadi Sarah kan banyak banget nih ngomongin tentang BPJS. Iya. Tentunya harapannya tentang BPJS itu ilmunya akan bermanfaat bagi para teman-teman yang nonton BPJS yang nonton Bleh, episode podcast kita kali ini. Iya. Kok belepotan Kok ya. belepotan? Ya, mungkin akhir kata dari kita buat penonton podcast kita juga stay tune ya di channel kita, jangan sampai ketinggalan video berikutnya dan ya mungkin kita akan langsung ngelakuin jargon bareng Iya, oke boleh boleh, Bin. langsung nih untuk penonton setia Jam Kosong Podcast, jangan lupa untuk selalu tontonin kita di Jam Kosong Podcast, Saatnya saatnya mendengar mendengar dan dan didengar. didengar. Dadah guys. Dadah.